Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Nathan. Kali ini kita akan membahas satu renungan yang mungkin teman-teman sudah pernah membacanya, yaitu terdapat dalam Kisah Para Rasul, yaitu tentang Filipus dan Sidas di Ethiopia. Mungkin saya akan membahasnya atau merenungkannya dari sisi yang berbeda atau menambahkan dari apa yang teman-teman sudah pernah baca dan pernah dengar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Nah, siapa Filipus itu? Filipus adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus Kristus. Dia adalah salah satu murid yang dipilih Yesus menjadi Rasul. Nah, itu terdapat dalam Matius 2 ayat sampai 4. Ya, ketika Tuhan Yesus memilih murid-murid, nah Filipus termasuk salah satu muridnya. Dan di berbagai Injil yang lain, Markus, Lukas, yang terdapat nama Filipus. Nah, juga nama Filipus itu berasal dari bahasa Yunani, teman-teman. Nah, kebanyakan nama-nama para rasul yang ada di dalam Perjanjian Baru itu, kebanyakan nama-nama itu diambil dari bahasa Yunani, berasal dari bahasa Yunani. Sebab pada zaman Yesus itu, bahasa Yunani adalah bahasa internasional di antara negara-negara atau bangsa-bangsa di sekitar Israel, yaitu Yunani, Romawi, dan lain-lain. Mereka punya bahasa yang internasional, yaitu Yunani. Jadi pada zaman Yesus itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Ibrani itu menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa universal atau bahasa internasional seperti itu. Sedangkan mereka juga punya bahasa sendiri, yaitu bahasa Aramaik juga seperti itu. Jadi mereka menguasai berbagai bahasa, khususnya Ibrani atau Aramaik dan juga Yunani, dan juga bahasa Latin dan lain-lain lah. Banyak bahasa yang mereka pelajari. Jadi murid-murid Yesus itu adalah juga murid-murid yang pintar, yang juga belajar dan belajar langsung dari Tuhan, sehingga mereka juga pintar, diberikan karunia sehingga mereka mengerti banyak hal dan juga mengerti banyak bahasa seperti itu. Nah, asal-usul Filipus, Yohanes 1 ayat 43 sampai 44. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Nah, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Seperti yang kemarin saya sudah sampaikan di renungan sebelumnya tentang Betsaida. Nah, Filipus adalah berasal dari Betsaida bersama dengan Andreas dan Petrus, seperti itu. Nah, Yesus bertemu dengan Filipus di Galilea. Lalu Yesus memanggil Filipus untuk menjadi muridnya atau rasul, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, tugas Filipus dan apa yang pernah dilakukan Filipus selama Yesus masih ada. Nah, salah satu atau beberapa hal yang saya tulis di sini, anak Filipus adalah rasul, dia juga diyakin dalam ke-12 murid. Nah, di Yohanes 6 ayat 5 berkata, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Nah, ketika orang-orang banyak mengikuti Yesus dan murid-muridnya, nah disitulah Yesus berbicara sama Filipus tentang makanan untuk memberi makan kepada orang banyak yang mengikuti mereka. Nah, itu salah satu percakapan antara Yesus dan Filipus ketika mau memberi makan kepada ribuan orang yang mengikuti mereka. Nah, Yohanes 6 ayat 7 tulis lagi, jawab Filipus kepada Yesus, kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seperti itu ya teman-teman sudah baca, silahkan baca sendiri di Alkitab teman-teman masing-masing. Nah, percakapan Filipus dan Yesus, nah ini salah satu percakapan yang sudah sering kita baca, yaitu ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Filipus tentang siapa Yesus itu. Nah, saya baca sedikit saja ayatnya di sini. Yohanes 14 ayat 8 sampai 12, kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa ini kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada aku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi saya percakapan tentang Yesus menunjukkan dirinya siapa dia adalah Mesias, dan ketika kita melihat Yesus adalah artinya kita sudah melihat Bapa yang tidak kelihatan itu. Artinya Yesus adalah gambaran Allah yang kita ingin lihat. Kalau kita melihat Bapa, melihat Tuhan Allah yang di sorga atau Allah Bapa, ya kita melihat cukup, sudah kita melihat Yesus sudah cukup, karena Yesus adalah anak Allah yang mewakili Bapa, yang menjadi wujud Allah di dalam bumi ini, sehingga kita bisa ketemu dengan, kita bisa terhubung dengan Bapa karena ada Yesus adalah anak Allah sendiri. Seperti itu ya teman-teman, saya tidak bahas lagi karena saya sudah pernah bahas tentang ini. Teman-teman tinggal dengar aja di renungan saya tentang siapa Tuhan itu, tinggal teman-teman baca lagi, dengarkan lagi di renungan saya yang sebelumnya. Anak Filipus di hari Pentakosta salah satu yang Filipus terlibat, maksud bukan terlibat sih. Filipus berada pada hari Pentakosta di mana para rasul menantikan kepenuhan oleh Roh Kudus, yaitu Kisah Rasul 1 ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zealot, dan Judas bin Yakobus. Jadi Filipus ada di situ ketika hari Pentakosta, ketika pencurahan Roh Kudus. Mereka kepenuhan Roh Kudus, yaitu Filipus salah satu rasul yang ada di situ. Nah, Filipus di Samaria. Nah, ini salah satu hal yang dilakukan Filipus di Samaria, yaitu Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 7 mengatakan, mereka tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu, saya berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi Filipus pernah melakukan pemberitaan Injil, yaitu memberitakan tentang Mesias, tentang Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia sudah melakukan tugasnya sebagai rasul di Samaria, sebab dulu Samaria adalah kota yang kota yang tersingkir, bukan tersingkir ya, kota yang tidak diakui oleh Yahudi, orang-orang Yahudi, orang Israel. Mereka orang Samaria itu orang Israel, tapi orang Yahudi tidak tidak menghargai Samaria. Samaria itu seperti hamba bagi mereka. Jadi teman-teman tinggal cari saya kenapa orang Yahudi dan Samaria itu berbeda gitu. Bukan berbeda dalam arti darah, mereka memang sama-sama Israel, tapi mereka berbeda dalam sejarah. Ketika di perjanjian lama teman-teman baca sejarah kenapa Samaria dan Yahudi terpisah, seperti itu teman-teman baca. Nanti saya bahas nanti renungan berikutnya kenapa. Saya tidak bahas ini karena nanti saya bahas ini topiknya lain lagi, seperti itu. Mari kita lanjut ke fokus kita tentang Filipus dan Sida-Sida Ethiopia. Nah, ini mari kita baca teman-teman. Kisah Rasul 8 ayat 24 sampai 27. Mari kita zoom ya. Kisah Rasul 8. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun ke Yerusalem, dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala pemerintahan Sirkandake, ratu Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah.
Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saat Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Ya, mari kita bahasnya, teman-teman. Nah, di sini malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, bangunlah, berangkatlah ke selatan. Berarti ke arah selatannya, yang menurut jalan yang turun ke Yerusalem ke Gaza. Jadi jalan ke selatan ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Jadi Filipus diperintahkan malaikat Tuhan untuk pergi ke arah selatan, yaitu turun ke Yerusalem ke area Gaza. Dari Yerusalem ke Gaza itu menuju ke selatan, ya teman-teman. Mungkin teman-teman lihat di peta lah. Nah, jalan itu sejalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Filipus berangkat. Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kande, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi berangkatlah Filipus, dan di sana saat di perjalanan ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida saya mungkin pembesar, ya, tadi sini pembesar, kepala perbendaharaan. Mungkin sida-sida itu adalah pegawai-pegawai lah, pegawai-pegawai dari Ratu Negeri Ethiopia, kepala perbendaharaan Sri Kandake. Nah, Sri Kandake, saya belum tahu ya Sri Kandake ini. Mungkin satu tatanan dalam kerajaan Ethiopia, ya. Mungkin Sri Kandake itu mungkin satu kedudukan. Oh ya, Sri Kandake itu Ratu Negeri Ethiopia, ya teman-teman. Mungkin cari sendiri. Yang penting itulah, yang penting orang Ethiopia itu sida-sida dari Ethiopia. Nah, dia pergi beribadah ke Yerusalem seperti itu. Jadi orang-orang bangsa-bangsa lain mereka mengerti bahwa di Yerusalem lah Tuhan yang sesungguhnya. Di sanalah tempat di mana kebenaran itu ada. Jadi semua bangsa zaman itu mengetahui bahwa Yerusalem adalah satu-satunya kota, satu-satunya bangsa yang dimananya ada Tuhan yang benar, Tuhan alam semesta. Jadi semua bangsa di dunia mengakui, waktu itu semua mengakui bahwa hanya di Yerusalem lah, dan memang hanya di Yerusalem lah terdapat Allah yang benar, Allah yang luar biasa, Allah yang pencipta alam semesta. Disitulah Allah yang hidup itu berdiam di tengah-tengah orang Israel. Nah, makanya semua bangsa itu, orang-orang besar mencari Tuhan yang benar itu hanya ada di Yerusalem. Makanya salah satu sida-sida dari Ethiopia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Mereka orang-orang, selain orang-orang
Israel Asis, bangsa-bangsa ini semua mengakui bahwa uh, Yerusalem adalah kota kudus, kota Allah, di mana Tuhan berdiam di sana, sehingga orang-orang yang dari berbagai daerah, negara, bangsa untuk beribadah mencari Allah yang benar, hikmat-hikmat yang mereka pelajari dari Salomo. Nah, luar biasa. Jadi Salomo dulu banyak sekali ratu-ratu dari negeri selatan. Mungkin pernah dengar ya teman-teman. Ratu-ratu negeri selatan pergi ke Yerusalem, pergi mencari hikmat, mempelajari hikmat Salomo yang Allah berikan kepada Salomo. Dan dunia tahu bahwa Yerusalem adalah di mana Allah yang benar berdiam di sana, bertata di orang-orang Israel di sana. Makanya semua bangsa mencari Tuhan yang benar hanya ada di Yerusalem. Seperti itu. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam kereta yang sedang membaca kitab Nabi Isa. Jadi ini apa namanya? Sida-sida ini dia mau pulang dari Yerusalem, dia mau pulang ke tempatnya yaitu di Ethiopia. Nah, dalam perjalanannya dia sambil membaca kitab Nabi Yesaya di dalam keretanya. Di sini di dalam keretanya dia pulang. Jadi berpapasan dengan namanya Filipus. Saat Filipus mau ke uh, area jalur selatannya dari Yerusalem ke Gaza. Nah, mereka berpapasan. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Jadi Roh Kudus menuntun Filipus untuk bertemu dengan sida-sida itu di kereta. Jadi Filipus tidak berjalan dengan keinginannya, tapi Roh Kudus yang memerintahnya berbicara untuk dia pergi mendekati sida-sida itu. Jadi para rasul mereka semua melayani Tuhan tidak sembarangan teman-teman, tidak asal-asal berjalan, tidak asal-asal melangkah sesuka hati teman-teman, tidak. Hamba-hamba Tuhan zaman dulu rasul-rasul mereka bergerak, mereka melangkah, mereka pergi kemana harus dengan tuntunan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus. Tidak bisa mereka asal-asal saja beritakan Injil, harus dengan tuntunan Tuhan, dengan pimpinan. Makanya kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita mau kemana, mau berjalan memberitakan Injil kemanapun, jangan pergi dengan sesuka hati kita. Harus minta petunjuk Tuhan, minta Roh Kudus tuntun. Maksudnya minta Roh Kudus, arah saya mau kemana, harus minta Roh Kudus teman-teman. Tidak bisa teman-teman melangkah seenaknya saja. Orang bilang bahasa kerennya, orang bilang seenak jidatnya. Tidak teman-teman. Kalau kita mau memberitakan Injil atau mau kemanapun kita pergi, harus dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam arahan Roh Kudus. Tidak boleh kita seenaknya melangkah teman-teman. Begitu juga awalnya itu Filipus melangkah, juga ada malaikat yang berkata suruh ke arah selatan. Jadi Filipus dituntun Tuhan, yaitu oleh malaikat Tuhan dan juga oleh Roh Kudus menuntun dia seperti itu untuk memberitakan. Jadi memberitakan Injil itu tidak seenak-enaknya kita teman-teman, tapi harus benar-benar dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dan para malaikat dan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, Filipus ayat 30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengerti kata Tuhan, apa yang Tuhan baca? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Jadi disinilah Roh Kudus menuntun supaya Filipus bertemu dengan sida-sida yang tidak mengerti tentang apa yang dia baca. Jadi orang-orang di sana mereka membaca kitab nabi-nabi, mereka baca tapi mereka tidak mengerti. Kadang Yesaya nabi-nabi bernubuat tentang masa depan, tentang Yesus, tapi mereka nggak tahu ini apa. Maka dari itulah kita yang orang yang percaya mengasihi Tuhan, kita lah yang mengerti firman Tuhan. Kita harus sampaikan kepada orang-orang yang tidak percaya Yesus, biarlah mereka mengerti tentang apa yang kita pelajari tentang firman Tuhan. Seperti itu. Seperti Filipus, dia mengerti firman Tuhan karena Tuhan ajar dia, Tuhan Yesus ajar dia, dan juga dia dipimpin Roh Kudus sehingga dia dapat menjelaskan kepada sida-sida tentang apa yang sida-sida itu baca. Sebab sida-sida itu tidak mengerti apa yang dia baca. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu dia ayat yang 31 ya. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Jadi Filipus disuruh naik di atas kereta teman-teman. Naik di atas kereta
bersama sida-sida itu, duduk di samping. Jadi Filipus duduk di sampingnya sida-sida itu. Nah, nas yang dibaca tadi saya baca tadi, seperti seekor domba ayat 32, seperti seekor domba dibawa ke pembantaian dan seekor anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah tidak membuka mulutnya. Jadi tentang Yesus, di mana Yesus disalibkan, disiksa bagi kita seperti itu. Dia seperti anak domba yang ke pembantaian begitu. Jadi dia tidak berbantah-bantahan dengan orang yang menghukumnya. Dia terima setiap hukuman yang dia harus tanggung buat kita. Artinya sebenarnya kita yang harus menderita, tapi dia mengambil semuanya supaya kita bisa selamat oleh kematiannya dan kebangkitannya seperti itu. Nah, dalam keinginannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal usulnya? Setiap nyawanya diambil dari bumi, ya benar. Nyawanya diambil dari bumi. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dia memberi nyawanya dan dia mengambil kembali nyawanya. Jadi Tuhan Yesus berkuasa. Jadi kita jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus itu mati karena mati begitu, tidak teman-teman. Tapi Tuhan Yesus itu merelakan dia mati supaya dia bisa hidup terus. Saat dia di kayu salib dia bisa bertahan hidup. Namun ketika Tuhan Yesus mau meninggal, pada jam-jam terakhir, Tuhan Yesus bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, rohku, jiwaku. Jadi Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Jadi Tuhan Yesus bisa mengambil nyawanya, memberikan nyawanya, mengambilnya kembali. Ada ayatnya teman-teman, tinggal cari saja di Yohanes itu, bahwa Yesus bilang, aku berkuasa memberikan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Tuhan Yesus memberi nyawanya dan mengambil kembali nyawanya, makanya dia bangkit kembali dari antara orang mati seperti itu. Maka sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulai Filipus berbicara tentang nas itu dan memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi dari ayat itu Filipus bertolak ke Injil. Nah, sudah pasti yang dibaca sida-sida itu tepat pas tentang Yesus. Jadi Filipus berbicara tentang Yesus bertepatan dengan apa yang dibaca oleh sida-sida itu. Jadi tentang Tuhan Yesus, jadi Yesus lah yang dibaca oleh sida-sida itu, sehingga Filipus menjelaskannya dan memberitakan Injil dan Yesus kepadanya. Ayat 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat. Jadi sambil itu mereka berjalan di dalam kereta itu, mereka berjalan terus. Jadi tidak berhenti di dalam kereta di jalan, tapi mereka sambil berjalan gitu ke arah Ethiopia. Ethiopia mungkin di area selatannya Israel ya. Jadi mereka terus berjalan ke arah selatan bersama-sama Filipus. Nah, ayat 36, dan tiba di suatu tempat yang ada air. Nah, pada tiba di dalam perjalanan itu mereka tiba di tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Jadi sida-sida itu ketika mendengar Injil Yesus, apa yang disampaikan Filipus tentang Yesus, dia merasa percaya apa yang disampaikan Filipus tentang Yesus adalah anak Allah. Dia menawarkan diri untuk dibaptis. Dia melihat air, bahwa mungkin Filipus mengajar tentang baptisan Yohanes ya. Jadi sida-sida itu langsung menawarkan diri untuk dibaptis. Seperti itu di ayat yang 36 dia bilang, lihatlah di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Jadi saya yakin bahwa Filipus sudah menceritakan tentang baptisan kepada sida-sida itu. Ayat 37, saat Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati. Jadi Filipus berkata kepada sida-sida itu, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jadi untuk mau dibaptis itu harus percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus adalah juru selamat, adalah satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita, satu-satunya, tidak ada yang lain. Harus percaya dengan segenap hati, seperti yang Filipus katakan. Jawabnya itu sida-sida, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, baru kita dibaptis. Seperti itu. Seperti apa? Dengan segenap hati. Jadi jangan ragu-ragu, jangan bimbang bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapa memiliki anak, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman-Nya Allah, seperti itu.
Nah, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta. Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta. Berhenti keretanya. Ethiopia suruh menghentikan kereta dan keduanya turun ke dalam air. Nah, Filipus dan sila-sila itu turun ke dalam air, baik Filipus maupun sila-sila itu, dan Filipus membaptis dia. Filipus membaptis dia di air itu, di air itu situ, di tempat yang ada air itu. Nah, setelah mereka keluar dari air, sama-sama dengan sila-sila dan Filipus itu keluar dari air. Nah, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Filipus. Jadi roh Tuhan luar biasa ya, Roh Kudus ini luar biasa. Roh Kudus bisa membawa orang tiba-tiba pindah ke tempat yang lain. Jadi jangan kita batasi Roh Kudus hanya sekedar penghibur, hanya sekedar Allah yang menuntun kita, tapi Roh Kudus juga mampu untuk membawa kita pindah ke tempat yang lain. Misalnya saya di sini, saya bisa pindah ke tempat yang lain dengan sekejap mata. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus luar biasa, teman-teman. Mungkin di sini, bisa-bisa Roh Kudus bawa saya ke tempat yang lain tanpa sepengetahuan orang lain. Ya seperti ini, seperti ketika dia dengan sini tiba-tiba Roh Kudus melarikan Filipus. Jadi luar biasa Roh Kudus ini, luar biasa. Jadi saya mau coba juga, saya tahu Roh Kudus juga pasti semoga Roh Kudus juga memberi pengalaman ke saya untuk seperti Filipus ya, bisa pindah ke tempat lain ya, tapi dengan tuntunan Tuhan dan benar-benar untuk memberitakan Injil ya, bukan suka-suka saya ya. Seperti itu. Dan sila-sila itu tidak melihatnya lagi. Jadi tiba-tiba sila-sila itu tidak melihat Filipus. Di mana Filipus ini? Tiba-tiba hilang. Nah, Filipus dibawa oleh Roh Kudus. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Dan ini sila-sila itu dia sukacita. Ketika bertemu dengan Filipus sudah memberitakan Injil keselamatan, dan sila-sila itu sudah dibaptis dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan anak Allah. Seperti itu, luar biasa. Nah, orang Ethiopia itu memperoleh keselamatan. Jadi luar biasa ya, keselamatan itu buat semua bangsa, teman-teman. Tidak hanya untuk suku Israel atau bangsa Israel atau orang Samaria, tapi semua bangsa berhak memperoleh keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Luar biasa ya, teman-teman. Jadi semua bangsa Tuhan kasih, Tuhan mengasihi semua bangsa. Jadi jangan kita berkata bahwa hanya orang Israel saja, tapi semua bangsa Tuhan memanggil untuk datang beribadah kepada Tuhan yang adalah Raja atas segalanya, pencipta segalanya. Kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, di Maliaki atau enggak salah ya, di sanalah Mesias datang untuk menyelamatkan semua bangsa dari hukuman dosa, dari belenggu dosa. Itulah tugas Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari maut, dari hukuman dosa yang kekal, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan yang kekal bersama Yesus dan bersama Dia di sorga nanti, ketika dunia ini sudah lenyap dan kita terus bersama-sama Dia dan selamanya di sorga yang luar biasa indah ya nanti. Nah, ayat 40 ternyata Filipus ada di Asdod. Tiba-tiba Filipus sudah di Asdod. Dia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Luar biasa ya, Filipus ini penginjil yang luar biasa, rasul yang luar biasa, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, berjalan dalam pimpinan Tuhan oleh para malaikat Tuhan, menuntun, mengarahkan dia, memerintahkan dia. Luar biasa. Jadi itulah tugas kita atau orang-orang yang percaya Yesus. Ayo kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus dan Tuhan, sehingga kita melangkah kemanapun kita melangkah, semua dalam tuntunan Tuhan. Dan dalam kita melangkah, kita juga memberitakan Injil kebenaran, keselamatan, supaya banyak orang diselamatkan, bukan karena hebat kita, namun karena Roh Tuhan yang menuntun kita. Dan kita, apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, teman-teman. Semua dicatat Tuhan di kitab kehidupannya, dan kita akan memperoleh upah di sorga bersama Tuhan Yesus dan menikmati perjamuan bersama Tuhan dan para hamba-hamba Tuhan lainnya, murid-murid yang lain yang di sorga. Kita semua bisa menikmati. Luar biasa ya, perjuangan kita belum selesai. Berjuanglah sampai akhir dan biarlah nama Tuhan Yesus yang ditinggikan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semangat lakukan apa yang menjadi bagian teman-teman. Sampai jumpa di renungan yang berikutnya. Haleluya. Shalom.